perkenalkan nama saya Lucky Fernando, NIM 21074020. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan komponen-komponen kopling. Yang pertama itu dari pemeriksaan pedal. Kali ini pada mobil Avanza. Yang pertama kita lakukan mengukur tinggi pedal, kopling dan jarak bebas pedal dengan menggunakan mistar. Yang dimana kita ketahui standar tinggi pedal dari lantai yaitu 143,7 sampai 153 mm atau 14 cm sampai 15 cm. Dan untuk standar gerak bebas pedal sendiri 5 sampai 15 mm. Nah, sekarang ini kita akan melakukan pengukuran tinggi pedal dari lantai terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya mengukur tinggi pedal dari lantai. Pertama, sejajarkan mistar dengan pedal seperti ini. Lalu baca hasil pengukurannya. Di sini terdapat 15 cm. Selanjutnya mengukur gerak bebas pedal dengan cara tekan pedal secara perlahan sampai terasa, lalu baca hasil pengukurannya. Nah, di sini kita tarik kesimpulan ketika kita mengukur tinggi pedal dari lantai tadi, kita dapat pengukurannya yaitu 15 cm dan gerak bebas pedal tadi yaitu 15 mm. Nah, berarti pedal dalam kondisi normal dan baik, jadi tidaklah perlu melakukan penyetelan pedal. Selanjutnya saya akan melakukan pembongkaran dan pengecekan dari master silinder kopling yang bagian atas. Yang pertama kita lakukan yaitu lepas reservoir tank dari bodi master silinder dengan cara yaitu lepaskan saringannya. Dan di dalam sini ada baut pengikat. Jadi kita lepaskan dulu bautnya itu. Setelah itu kita lepaskan reservoir tank. Nah, selanjutnya kita membuka snap ring ini. Yang pertama kali kita bisa melakukan visual check, itu kita bisa melihat kondisi dari ini untuk kondisi. Selanjutnya kita keluarkan misi. Oh ya, Tian. Bilang apa yang penting? Fungsi komponen-komponen master silinder. Yang pertama, reservoir cup berfungsi untuk mencegah minyak kopling tumpah saat mobil berjalan dan mencegah kotoran dari luar masuk ke dalam tangki reservoir. Selanjutnya yaitu reservoir tank berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menampung minyak kopling. Selanjutnya silinder body berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan tekanan pada minyak kopling dan sebagai rumah dari komponen master silinder kopling lainnya. Selanjutnya return spring atau pegas mengembali berfungsi untuk mendorong piston kembali ke posisi semula saat pedal kopling tidak ditekan. Selanjutnya ada piston kapsil berfungsi untuk mencegah kebocoran pada master silinder kopling sehingga minyak kopling bisa ditekan dan menghasilkan tekanan hidrolik.
Selanjutnya itu piston assembly berfungsi sebagai tempat seal piston ditempatkan dan sebagai penerus dorongan dari push rod untuk menekan minyak kopling. Ini dia piston. Selanjutnya stopper atau ring berfungsi untuk mencegah komponen di dalam master silinder kopling tidak terlepas keluar. Selanjutnya melakukan pemeriksaan silinder dari adanya karat dan goresan. Kita analisis secara visual. Dan halus, tidak terjadi keausan. Silindernya masih dalam kondisi baik, tidak ada goresan. Selanjutnya memeriksa piston cup dan karet piston cup dari adanya keausan atau goresan atau membengkak. Periksa secara visual, semuanya dalam kondisi baik. Selanjutnya langkah pemasangan dari piston master silinder kopling atas. Dan pertama itu masukkan piston ke dalam silinder, jangan sampai terbalik, ya kira-kira seperti inilah. Lalu tekan piston ke dalam. Lalu tekan piston ke dalam sampai dia masuk. Lalu pasang ringnya agar piston tidak terlepas. Oke, setelah piston dipasang, pasang kembali reservoir tanknya. Kunci lah, tu ada kunci soket. Itu angin dia lah ya. Macam dia macam-macam. Oke, ketika sudah siap, pasang kembali saringan master silinder, lalu pasang reservoir. Setelah itu selesai. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan flat kopling dan klip cover atau diafragma spring. Yang pertama kita memeriksa plat kopling dari keausan atau kerusakan. Kita menggunakan jangka sorong. Kita mengukur kedalaman paku kopling dengan cara seperti ini. Foto dulu kenyang bagus. Oh beda nih bu. Tuh face tadi. Pancasila dulu ada kan ibu kamu. Nah, jadi di sini hasil yang kita dapatkan dari mengukur plat kopling tadi itu yaitu 0,3. Jadi standar untuk kedalaman plat kopling itu 0,3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa plat kopling ini dalam kondisi baik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan diafragma spring dari kegoresan atau keausan. Kita periksa dengan cara dilihat. Di sini tidak ada goresan apa-apa karena di sini posisinya masih baru. Jadi semuanya dalam kondisi baik. Everything is okay. Selanjutnya saya akan mengukur keolengan dari plat kopling dengan menggunakan alat dial gauge dan plat kopling. Dan untuk standar kita menggunakan alat yang sederhana namun bisa digunakan. Cara menggunakan itu caranya seperti ini.
Nah, keolengan plat kopling maksimum yaitu 0,88 mm. Jika telah melebihi dari itu maka ganti plat kopling. Selanjutnya saya akan melakukan pembuangan udara pada sirkulasi mekanisme penggerak kopling. Tiga. Langkah-langkah pertamanya itu isi reservoir tank dengan minyak rem sampai penuh. Selanjutnya melakukan pompa pedal sampai keras. Setelah itu tahan, lalu kendorkan baut Nepal untuk membuang udaranya. Lalu kencangkan kembali. Tadi langkah-langkah untuk memeriksa sistem kopling komponen-komponennya. Saya cukup videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, if you like this video, make sure you put us a like and subscribe, and don't miss the other videos.